Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Bella Sagita, NIM 1911011017 dari kelas BKA semester 8. Adapun tujuan membuat video ini adalah sebagai bentuk tugas akhir saya dengan judul Efektivitas Pendidikan Konsen Realita dengan teknik WDP untuk meningkatkan disiplin belajar peserta didik kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja. Adapun dalam penyusunan penelitian eksperimen ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing. Yang pertama, Profesor Dr. Niketut Suwarni MSkon, dan pembimbing kedua saya, Profesor Dr. Iketut Dasana MPD Kons. Selama dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya, yaitu Profesor Suwarni dan Profesor Dasana, saya mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam penyusunan skrip saya dan disiplin dalam mengerjakan tugas, jujur dan tekun dalam mengerjakan tugas. Saat ini saya sedang berada di depan SMK Negeri 1 Singaraja, di mana tempat saya melakukan penelitian eksperimen dengan judul Efektivitas Pendekatan Konsen Realita dengan teknik WDP untuk meningkatkan disiplin belajar peserta didik kelas 10 di SMK Negeri 1 Singaraja dengan memakai kelas 10 PHA sebagai kelas eksperimen. Baik, yang pertama yaitu pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama yaitu pemberian pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Belajar. Nah, adik-adik bisa mengisi ini menurut adik-adik sendiri, kalau perlu pin kontak ya. Sudah semua dapat? Kakak kasih waktunya 30 menit untuk mengisi ya. Selamat siang adik-adik. Baik, di sini kakak akan membagikan kalian kuesioner disiplin belajar. Nah, sebelumnya adik-adik tahu disiplin belajar itu apa? Tahu. Apa? Ya, mematuhi peraturan sekolah. Nah, untuk mengetahui tingkat disiplin belajar adik-adik, maka di sini kakak akan membagikan kuesioner disiplin belajar. Adik-adik bisa mengisi dengan sungguh-sungguh ya. 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 Nah, adik-adik bisa mengisi ya. Ya. Untuk pertemuan kedua, memaparkan tujuan 1. Yaitu siswa mampu memahami pengertian disiplin belajar
dan indikator-indikator, yaitu pengertian disiplin belajar. Pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar adalah sikap siswa yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya untuk belajar secara baik dan teratur, baik di sekolah maupun di rumah, atas kesadaran diri tanpa paksaan dari pihak manapun. Dari definisi tersebut mengandung indikator-indikator, yaitu yang pertama, disiplin dalam masuk sekolah, yang kedua, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, yang ketiga, disiplin dalam mengerjakan tugas, yang keempat, disiplin belajar di rumah, dan yang kelima, disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. Indikator disiplin belajar. Yang pertama yaitu disiplin dalam masuk sekolah. Disiplin dalam masuk sekolah artinya peserta didik aktif masuk sekolah, di mana peserta didik aktif berangkat sekolah dan tidak pernah membolos. Dan ketepatan waktu masuk sekolah dan kelas, di mana peserta didik berangkat sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, dan peserta didik tepat masuk kelas setelah jam istirahat. Yang kedua, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah artinya siswa aktif mengikuti pelajaran di kelas dan tidak mengganggu teman saat pelajaran berlangsung, dan memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, mengerjakan soal latihan yang diberikan guru baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, disiplin dalam mengerjakan tugas. Disiplin dalam mengerjakan tugas artinya peserta didik konsisten dan mandiri mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan disiplin mengikuti ulangan dengan mengerjakan soal ulangan sendiri sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, disiplin belajar di rumah. Disiplin belajar di rumah artinya peserta didik tetap aktif dan mandiri belajar di rumah tanpa ada tekanan dari luar. Mengerjakan PR di rumah bukan di sekolah dan tidak mencontek PR teman. Yang kelima, disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. Disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah artinya peserta didik memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekolah, mengikuti upacara sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan dengan mengerjakan piket sesuai jadwalnya masing-masing. Lalu pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga yaitu pemberian RPBK. Baik, di sini saya menampilkan RPBK saya dengan judul Efektivitas Pendekatan Konsen Realita dengan teknik WDP untuk meningkatkan disiplin belajar peserta didik kelas 10 PH di SMK Negeri 1 Singaraja. Lembar pengesahan. Yang pertama, identitas nama calon konselor yaitu Bella Sagita, NIM 19/01/1017, semester atau kelas 8A, jurusan IPPB, Fakultas FIP. Yang B, materinya disiplin belajar. Mengetahui dosen pembimbing 1 Profesor Dr. Niketut Suwarni MSkon dan dosen pembimbing 2 saya Profesor Dr. Iketut Dasana MPD Kons. Terdapat nama sekolah SMK Negeri 1 Singaraja, kelas atau semester kelas 10, semester genap, pertemuan 1, 2, dan 3, alokasi waktu 3 kali 45 menit, bidang layanan pribadi, jenis layanan klasikal, standar kompetensi, peserta didik mampu memahami disiplin belajar. Kompetensi dasar, peserta didik mampu memahami, mengenal, dan menerapkan disiplin belajar. A. Tujuan. 1. Tujuan umum. 1.1. Peserta didik mampu memahami pengertian disiplin belajar dan indikator-indikator, yaitu yang pertama disiplin dalam masuk sekolah, yang kedua disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, yang ketiga disiplin dalam mengerjakan tugas, yang keempat disiplin belajar di rumah, yang kelima disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. Yang kedua, tujuan khusus. 2.1. Peserta didik mampu memahami pengertian disiplin belajar dan indikator-indikatornya, yaitu yang pertama, disiplin dalam masuk sekolah, yang kedua, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, yang ketiga, disiplin dalam mengerjakan tugas, yang keempat, disiplin belajar di rumah, dan yang kelima, disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. Peserta didik mampu memahami pengertian disiplin belajar dan indikator-indikatornya melalui menyaksikan video.
Yang 2.2, peserta didik dapat menyaksikan video contoh-contoh orang yang memiliki disiplin belajar tinggi dan disiplin belajar rendah dari masing-masing indikator disiplin belajar, yaitu yang pertama, disiplin dalam masuk sekolah, video tingkah laku positif, dan video tingkah laku negatif. Yang kedua, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, video tingkah laku positif, video tingkah laku negatif. Yang ketiga, disiplin dalam mengerjakan tugas, video tingkah laku positif, video tingkah laku negatif. Yang keempat, disiplin belajar di rumah, video tingkah laku positif, video tingkah laku negatif. Yang kelima, disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah, video tingkah laku positif, video tingkah laku negatif. Siswa dapat menyaksikan video indikator-indikator dari disiplin belajar. 2.3, peserta didik dapat membuat video diri sendiri, contoh yang memiliki disiplin belajar tinggi dan disiplin belajar rendah dari masing-masing indikator disiplin belajar, yaitu disiplin dalam masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin belajar di rumah, dan disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. Yang B, definisi konsep. Yang pertama, pengertian disiplin belajar. Menurut Naryanto 2022 halaman 23, disiplin belajar adalah sikap tingkah laku siswa yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya untuk belajar secara teratur, baik di sekolah maupun di rumah, atas kesadaran dirinya untuk belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Peserta didik dapat dikatakan disiplin belajar apabila dapat disiplin dalam masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin belajar di rumah, dan disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. Selanjutnya yaitu 2, konseling realita. Menurut Setiawan 2018 halaman 177, konseling realita adalah konseling yang membantu konseli dalam mengembangkan perilaku yang lebih bertanggung jawab dan membentuk identitas diri sebagai orang yang berhasil. Dengan tujuan konseling realita membantu individu agar mampu mengurus dirinya sendiri, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab dan mengembangkan rencana yang realistik dalam mencapai tujuan, menanamkan nilai adanya keinginan individu untuk berubah, dan menekankan disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri. Yang kedua, teknik WDP. Menurut Garantina 2020 halaman 242, teknik WDP adalah pemberian pertanyaan kepada konseli, akronim dari WENS, Direction, Evaluation, dan Planning. Melalui penggunaan prosedur teknik WDP, konselor membantu konseli menilai keinginan-keinginan, mengajak konseli untuk menumbuhkan kesadaran dengan melakukan evaluasi terhadap diri, membuat perencanaan untuk perilaku ke depannya, dan berkomitmen. Terdapat definisi yaitu disiplin belajar. Menurut Naryanto, disiplin belajar adalah sikap tingkah laku siswa yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan untuk belajar secara teratur, baik di sekolah maupun di rumah, atas kesadaran dirinya untuk belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Konseling realita. Menurut Setiawan 2018 halaman 177, konseling realita adalah konseling yang membantu konseli dalam mengembangkan perilaku yang lebih bertanggung jawab dan membentuk identitas dari sebagai orang yang berhasil. Lalu yang ketiga, teknik WDP. Menurut Garantina 2020 halaman 242, teknik WDP adalah pemberian pertanyaan kepada konseli, akronim dari WENS, Direction, Evaluation, dan Planning. Selanjutnya D, kisi-kisi disiplin belajar.
Kisi-kisi tersebut terdapat indikator-indikator yaitu disiplin dalam masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin belajar di rumah, dan disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. Selanjutnya jadwal penelitian. Proses penelitian ini dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebelum mulai penelitian. Penelitian terlebih dahulu melakukan beberapa persiapan seperti meminta izin pembimbing untuk melakukan penelitian yang diajukan ke SMK Negeri 1 Singaraja untuk melakukan penelitian di sekolah. Adapun persiapannya yaitu menyusun instrumen, uji coba instrumen, menyiapkan RPBK, menyebarkan kuesioner, menyajikan, dan menyebarkan post-test. Berikut adalah jadwal penelitian. Adalah rancangan jadwal penelitian. Lalu F. Kuesioner disiplin belajar. Terdapat identitas responden yang harus diisi, nama, kelas, sekolah, dan hari atau tanggal. Selanjutnya ada G. Buku harian disiplin belajar. Yang H. Contoh-contoh disiplin belajar. Contoh orang yang memiliki. Yang H. Contoh-contoh disiplin belajar. Contoh orang yang memiliki disiplin belajar yang baik adalah sebagai berikut. Profesor Dr. Ike Tudasana MPD-Kos adalah seorang dosen program studi bimbingan konseling, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki disiplin belajar tinggi sehingga berhasil meraih gelar profesor. Beliau memiliki prestasi yang gemilang sehingga mampu menjadi guru besar di program studi bimbingan konseling. Lalu terdapat Profesor Dr. Niketut Suwarni M.Spon adalah seorang dosen program studi bimbingan konseling jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki disiplin belajar tinggi sehingga berhasil meraih gelar profesor. Beliau dulu menjabat sebagai ketua jurusan bimbingan konseling sekaligus menjabat sebagai PD1 FIP Undiksa dan terakhir beliau menjabat menjadi dekan FIP Undiksa. Yang I. Penerapan disiplin belajar. Mampu menerapkan disiplin belajar di mana memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab untuk dapat disiplin belajar. Lalu ada tujuan bimbingan konseling, ada prinsip bimbingan konseling, ada fungsi bimbingan konseling, ada asas-asas bimbingan konseling, ada kecocokan teori dan teknik terkait variabel-variabel terikat sebagai berikut. Ada skill counseling, lalu terdapat daftar pustaka. Lalu pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat yaitu memaparkan tujuan 2. Siswa mampu menyajikan video contoh dari disiplin belajar yang tinggi dan rendah dari masing-masing indikator disiplin belajar. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Bella Sagita, NIM 19110117 dari kelas BKA semester 7. Baik, di sini saya akan menampilkan video dari indikator-indikator disiplin belajar. Pagi Bu, pagi banget ya datangnya. Iya Bu, bagus, itu namanya murid yang teladan. Masuklah, masuk dulu ya Bu. Iya. Pagi aku. Ada guru nggak ya? Bella, kamu dari mana kok baru datang jam segini? Ya Bu, saya kesiangan bangunnya. Ngapain aja kemarin kok kesiangan bangun? Maaf Bu. Yaudah, saya hukum ya. Kamu lari
keliling lapangan 3 kali. Tapi Bu, kakakmu telat. Kayak gitu perjanjian kita kalau telat. Iya Bu ya? Ya baik. Nah sekarang karena kita sudah jam pelajaran, Ibu akan masuk ke materi IPA lagi, masuk ke bendungan. Kalian tahu apa itu bendungan? Bendungan itu kan tempat penyimpanan air ya. Nah dari sekitaran bendungan ini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu. Ya Bella. Untuk itu fungsi dari bendungan apa ya Bu? Nah fungsi dari bendungan itu adalah tempat penyimpanan air, cadangan air, mencegah banjir dan tempat budidaya perikanan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke baik. Tahu nggak, baru-baru ini ada kabar tahu artis Korea. Mega kita nggak boleh ngobrol kalau ibunya lagi ngejelasin. Apa? Aku lagi bosan. Aku nggak mau. Ya biarlah. Anak-anak, pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Di sini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin kita bahas ya. Hakikat disiplin belajar. Kalian tahu disiplin belajar itu seperti apa? Pengertian disiplin belajar itu secara etimologi berasal dari. Kalian mau ngobrol terus ya? Saya di sini sangat dihargai nih. Apa begini saja? Kalian tukar posisi ya. Kalian yang di depan, saya yang duduk. Ini kan materi kita disiplin belajar. Tapi kalian nggak mencerminkan disiplin belajar. Gimana maksudnya itu? Saya tidak mengerti tuh dengan konsep kalian. Coba ada yang salah dengan saya? Kalian tidak mengobrolkan apa? Ada yang bisa jawab? Lain kali jangan seperti itu. Saya bisa mengeluarkan kalian di kelas ini. Kalian dapat SP1 ya. Jika diulangi lagi, saya tidak akan segan-segan membuat nilai kalian C. Bisa dipahami? Udah selesai belum? Udah Bu. Boleh dikumpulkan dah sekarang? Bisa Bu. Bu mau periksa dulu ya. Iya Bu. Bella Sanggita ya. Tugasnya sudah benar. Nanti Bu kasih bukunya ya. Iya Bu. Kita hari ini ada tugas. Tugas apa? Tugas ini Ibu Rusmini. Aduh, aku nggak ingat lagi ada tugas. Aku nggak ngerjain lagi. Kemarin aku kasih main HP. Aduh, kemarin aku malah main game lagi. Gimana nih? Bersempat gak ya kalau ngerjain? Nggak tahu mana jamnya udah mau masuk lagi. Aduh, gimana nih ya? Anak-anak. Pagi. Ibu lanjut materi dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Mari kita sudah sampai di pengertian. Kita sekarang di indikator disiplin belajar ya. Kita kan pengertian kemarin itu penulis mengembangkan dimensi tersebut menjadi indikator. Seingat Ibu kemarin Ibu memberikan kalian tugas ya. Nah, Ibu ingin melihat tugas kalian. Misalnya Ibu ke depan ya, Ibu akan periksa. Saya belum ngerjain tugas Bu. Untuk Mega, Saya lupa, Ibu. waktunya Ibu 1 minggu kan? Apa kurang waktunya untuk kalian itu? Apa gimana? Coba. 3, Bu. Apa Ibu kasih tengah waktu sebulan? Setahun? Apa sampai kalian tamat? Kurang waktu Ibu ngasih 1 minggu itu? Tidak. Tugas Ibu susah apa gimana? Kalian belum mengerjakan? Sama sekali belum mengerjakan? Tidak ada mengerjakan? Sekarang kerjakan tugasnya. Ibu tunggu 1 jam. Bisa? Bella, kamu ngapain Bel? Lagi belajar Bu. Oh ada PR ya? Iya. Ibu apa? PR bahasa Indonesia. Ibu mau ke pasar? Iya. Baru mau suruh temenin Ibu ke pasar. Lagi belajar Bu, tugasnya besok dikumpul. Iya. Ibu pergi dulu ya. Iya Bu. Mana besok ulangan lagi. Nanti aja lah belajarnya. Main HP dulu. Bella, iya Bu. Kamu nggak belajar? Kok besok ulangan kata kamu? Kok main HP sih? Iya, Bu, nanti belajarnya. Belajar kalau enggak Ibu ambil HP-nya ya. Bila kamu udah jelek lo kemarin. Belajar sekarang. Besok kamu ulangan lo. Ini mau main HP, Bu. Nggak bisa, belajar dulu. Kamu udah jeblok kemarin. Iya, Bu.
Urusan apa, Bu? Kelasnya. Ya, ingat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu pergi dulu ya. Terima kasih, Bu. Dadah. Hati-hati ya, Bu. Kita pulang aja. Bukannya Ibu Rusmini nyuruh kita piket ya? Nggak usah lu, Bel. Besok pagi aja kita piketnya. Kita piket dulu. Aduh, Udah tugas Bella. kita piket. Kita pulang aja. Ini udah jam berapa lu, Bella? Udah jamnya pulang. Aku udah lapar ini. Enggak lah, aku piket dulu. Terserahmu dah. Kita siap-siap untuk beberes balik ya. Baik, Bu. Sebelum kalian pulang, ingat pembersihan dulu ya. Iya, Bu. Oke, yuk. Ingat pembersihan dulu ya sebelum pulang. Hati-hati di jalan. Hati-hati dulu ya. Tapi Bu Rusmini tahu nggak ya? Ya, orang juga apa bisa balik juga kotor lagi. Ya udah langsung main aja lagi, nggak usah piket lah. Yuk. Lalu, pertemuan kelima, memaparkan tujuan ketiga. Siswa dapat membuat videonya sendiri yang memiliki disiplin belajar yang tinggi dan rendah dari masing-masing indikator disiplin belajar. Halo Sobat Semensi, perkenalkan nama aku Putu Septia Areta Putri dari kelas 10 Perhotelan A. Nah, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, aku akan menjelaskan apa sih itu disiplin belajar. Disiplin belajar adalah ketaatan atau kepatuhan dari siswa kepada aturan, tata tertib atau norma di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Disiplin belajar terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam masuk sekolah dan disiplin dalam masuk kelas. Di sini, aku akan memberikan contoh positif mengenai disiplin dalam masuk sekolah. Simak videonya ya. Nah, gimana videonya? Seru kan? Jadi sekian video dari saya, dan kesimpulannya adalah kalian harus mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah, walaupun kalian suka atau tidak. Dan sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan para Mas Hadi. Om Santi, Santi, Santi. See you.